arus lalu lintas sebenarnya terpantau dari tim kami dari siang hingga malam, sebenarnya arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Namun jika Anda melihat di belakang saya, memang saat ini dalam apa style RZ ke-7 harus ada halaman sampul, itu harus ada running head, judul makalah, nama penulis, dan lembaga. Oke. Terus semua teks pada halaman harus spasi ganda dan diketik dengan dengan font Times New Roman 12. Oh gini ya. Ada page number, purpose, title, authors. Oh iya. Terus semua teks pada halaman harus spasi ganda ya. Oh iya benar ini. Iya. Oh, running head mah cuman untuk makalah profesional yang dikirimkan untuk publikasi ya. Oke. Terus judul minimal 50 karakter. Kalau nama, jangan pakai gelar. Kalau lebih dari 2 berarti harus pakai dan ya. Oke, aku mengerti. Makasih ya temanku. Abstrak itu adalah ringkasan dari suatu penelitian di mana setelah kita baca abstrak tersebut, kita dapat isi dari penelitian tersebut. Nah, terus di dalam abstrak itu ada peraturannya nih teman-teman. Yang pertama itu kita harus membuat 150 sampai 250 kata. Itu pun bisa kurang atau lebih, itu tergantung peneliti dan dosen pembimbingnya. Nah, terus dalam abstrak juga harus dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu kan bahasa yang universal ya, yang seluruh dunia harus tahu dan ya pastinya tahu kan. Nah, jadi pas kita pakai abstrak dengan bahasa Inggris itu, jadi jurnal, penelitian ataupun skripsi kita itu bisa dijadikan contoh oleh siapapun. Nah, gitu alasannya. Di sini aku bakal jelasin poin apa aja sih yang ada dalam abstrak. Nah, yang pertama itu tujuan. Tujuan apa? Tujuan dari kenapa sih kita bikin judul ini? Kenapa sih kita bikin penelitian ini? Nah, setelah kita membuat judul, yang kedua adalah metode. Metode apa yang kita pakai dalam penelitian ini? Misalkan kuantitatif atau kualitatif. Terus nggak cuma metode yang dicantumin, tapi juga teknik pengambilan datanya bagaimana, lalu pengolahan datanya bagaimana. Nah, yang ketiga itu adalah kesimpulan dari hasil yang sudah kita dapat. Misalkan kita memakai metode kualitatif, nah itu kan angka-angka. Nah, jadi kesimpulan hasilnya itu kan berarti berupa angka, tapi kita simpulin dari hasil tersebut itu apa hasilnya, kesimpulannya bagaimana, seperti itu. Tapi teman-teman, di sini aku udah mulai paham sih tentang abstrak itu apa, dan aku juga udah jelasin ke kalian kan. Cuman aku masih bingung deh kalau misalkan tentang pendahuluan kayak gimana. Kira-kira ada yang tahu nggak? Empat hal nih yang perlu diperhatikan dalam membuat pendahuluan teman-teman. Yang pertama itu ada general claim tentang fenomena yang ingin kita angkat. Nah, contohnya itu misalkan nih ya, kita ingin mengangkat atau kita ingin meneliti tentang hubungan antara penggunaan internet pornografi dengan orang tua. Nah, jadi kita tuh mencari fakta-fakta tentang
judul tersebut. Misalkan menurut Kompas tanggal 12 Desember 2020 itu jumlah remaja yang mengakses internet pornografi itu seberapa banyak itu. Selanjutnya, nah untuk yang kedua itu, apa kata riset terdahulu mengenai fenomena yang kita angkat. Nah, jadi di yang paragraf kedua ini kita usahakan hanya 2-3 banyak pendapat riset maupun sumber terpercaya yang bisa dibuktikan keilmiahannya. Nah, jadi bisa dari buku, dari jurnal, jadi dari makalah ilmiah dan lain-lain. Pokoknya yang mendukung klaim yang kita katakan di paragraf pertama, gitu nih. Nah, untuk yang ketiga tentang apa kata riset-riset terdahulu yang membantah mengenai fenomena yang akan kita angkat. Jadi di paragraf ketiga itu lawan dari poin yang kita diusahakan di paragraf kedua, gitu teman-teman. Dan usahakan jumlah referensinya itu sama jumlahnya dengan jumlah referensi yang diungkapkan untuk mendukung generic claim. Nah, yang terakhir nih, di paragraf terakhir, kita masukkan alasan mengapa riset ini akan menjembatani perbedaan atau memperjelas fenomena dengan cara pandang dan pendekatan yang berbeda. Teman-teman bisa mengatakan keunikan riset yang teman-teman ini dalam melihat fenomena yang sama. Misal, dengan mengatakan oleh karena itu perbedaan yang ada di riset-riset terdahulu, maka saya berniat untuk meneliti dan dari sisi spiritualitas, sisi hakikat kemanusiaan, dan sisi psikososial. Nah, itu teman-teman dalam pembuatan pendahuluan itu ada 4 poin yang perlu diperhatikan. Nah, gitu sih yang bisa aku sampaikan di penjelasan pendahuluan bagaimana. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke teknik penelitian selanjutnya, yaitu metodologi. Kayaknya aku agak paham sih tentang metode penelitian. Ntar ya, aku share screen dulu. Di bagian metode penelitian ini, kayak gini nih contohnya. Nah, jadi di bagian ini tuh kayak apa ya, ngejelasin gitu bagaimana sih studi itu dijalankan atau dilakukan gitu. Jadi kita kan mau neliti nih, terus di metode ini tuh ngejelasin tentang gimana sih kita mau ngejalanin sama ngelakuin itu penelitian tuh gimana. Nah, itu dijelasin di metode penelitian. Nah, terus kalau di bagian metode penelitian itu harus mendeskripsikan metode pengumpulan datanya juga. Nah, jadi kayak gini ya metode tuh. Dan penulisannya juga harus diinden. Diinden itu kayak paragraf menjorok ya. Jadi kayak gini nih tuh. Gini bagian metode tuh. Terus selanjutnya bagian result. Result itu kayak hasil ya. Jadi kita di bagian ini tuh ngejelasin kayak meringkas data yang udah kita dapat gitu. Terus sebaiknya sih kalau di bagian ini tuh kita ngegunain grafik sama ilustrasi untuk menampilkan data. Jadi biar lebih menarik aja kayak gitu. Kayak gini nih. Tabel 1 survey result from article kayak gitu. Dia ada gambar, grafik sama ilustrasinya gitu. Berarti paling gitu kalau di metode yang aku paham. Ada jenis-jenis kutipan. Yang pertama itu ada kutipan tidak langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung itu kutipan atau ide konsep orang lain yang kita kutip dengan menggunakan kata-kata penulis
atau peneliti sendiri. Sedangkan kutipan langsung adalah konsep orang lain yang disalin dengan aslinya. Nah, dalam penulisan kutipan format APA dijelaskan bahwa penulisan kutipan langsung itu pada format APA ditulis dalam bentuk teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitnya tanpa menuliskan halaman karya yang dikutip. Contoh misalkan seperti ini misalkan Denny 2020 dalam kutipan tidak langsung mengatakan apa, dan dicantumkan lagi Denny dalam bukunya, Denny 2020 dalam bukunya. Lalu pengutipan tidak langsung, kutipan tidak langsung pada format APA juga dituliskan dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman kalimat teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan dalam dua jenis, yaitu kutipan pendek dan kutipan panjang. Dalam kutipan pendek itu, kutipan langsung dengan pendek adalah kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata, tidak lebih dari 40 kata. Kutipan langsung itu ditulis dalam teks, memberikan tanda petik di awal dan di akhir kutipannya. Lalu kutipan panjang itu kutipan yang lebih dari 40 kata.